Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sapaan Gembala mulai hari ini dan sepanjang bulan Agustus ini adalah edisi istimewa. Istimewa karena kita akan memperingati yang pertama hari ulang tahun ke-75 proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi juga yang kedua tidak kalah penting adalah ulang tahun ke-32 GKI. Nah, dalam special edition sepanjang bulan Agustus ini yang akan menemani kita dalam sapaan Gembala bukan cuma teman-teman pendeta atau calon pendeta dari Sinode Wilayah Jawa Barat, tapi juga kita akan bertemu dengan para pendeta dari GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur. Pokoknya ini betul-betul edisi GKI yang satu itu. Nah, kita berharap ke depan ini bisa berlanjut sehingga sapaan Gembala ini boleh menjadi sapaan Gembala GKI. Di sebuah desa diceritakan ada kakak beradik yang bersama menggarap lahan sawah peninggalan orang tua mereka. Sang kakak sudah berkeluarga, dikaruniai 2 orang anak. Sementara sang adik masih melajang. Setelah panen hasil sawah, biasa mereka bagi rata di antara kakak dan adik itu. Suatu malam usai pembagian hasil panen, sang adik merenung. Dalam hatinya dia berkata, "Pembagian hasil yang kami lakukan rasanya tidak adil. Kakakku punya istri dan 2 orang anak, sementara aku sendirian. Masakan bagianku sama banyak dengan bagian kakakku?" Maka tengah malam itu juga secara diam-diam dia menggotong sekarung padi dan meletakkannya dalam gudang padi milik kakaknya. Keesokan malamnya, giliran sang kakak yang merenung. Dalam hatinya dia berpikir, pembagian ini akan lebih adil jika adikku mendapat bagian yang lebih banyak. Karena dia hidup sendirian. Jika terjadi apa-apa dengan dia, tidak ada yang mengurus dia. Sementara aku ada istri dan 2 anakku yang kelak akan merawatku. Maka malam itu sang kakak menggotong sekarung padi dan menaruhnya di dalam gudang adiknya. Demikianlah saudara-saudara, peristiwa itu berlangsung bertahun-tahun. Baik sang kakak maupun sang adik sebenarnya merasa heran, bertanya-tanya dalam hati masing-masing kenapa lumbung padi mereka seperti tidak berkurang meski setiap kali panen mereka membawa 1 karung untuk saudaranya masing-masing. Hingga di suatu malam yang lengang setelah panen, tanpa sengaja mereka bertemu di tengah jalan. Rupanya ada yang lupa jadwal membawa sekarung padi itu. Mereka masing-masing menggotong sekarung padi dan terjawablah tanda tanya dalam hati masing-masing. Mereka berpelukan sambil berlinang air mata. Dan dari langit nampak seberkas cahaya menembus kegelapan malam, menyinari 2 bersaudara yang sedang berpelukan itu. Dan terdengarlah suara, "Disinilah kudirikan rumahku." Saudaraku, bagi sebagian orang, mengedepankan kepentingan diri sendiri dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Apa salahnya kalau kepentingan diri sendiri didahulukan?
memperhatikan juga kepentingan diri sendiri, tentu tidak salah-salah amat. Tapi kalau kebablasan, akhirnya akan membuat kita terjebak dalam egoisme dan egosentrisme. Maka kita akan menjadi amat-amat salah. Sebab kita tidak lagi mau memperhatikan dan peduli kepada orang lain. Keberadaan pihak lain mungkin akan diukur utamanya dari seberapa pihak lain itu mendatangkan keuntungan bagi si aku. Cerita tadi dengan indahnya melukiskan apa yang akan terjadi ketika hati dan pikiran dipenuhi dengan cinta kasih dan kepedulian kepada orang lain. Betapa indahnya kalau dalam sebuah komunitas hati para anggotanya berpadu, memikirkan hal yang sama. Bukankah itu yang juga mau dikatakan oleh Filipi pasal 2 ayat 4? Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Teks ini tidak menghilangkan kebutuhan kita untuk memperhatikan kepentingan diri sendiri. Namun pada saat yang sama, kita dipanggil untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Istilah memperhatikan dalam bahasa aslinya skopeo. Dia punya beberapa aspek. Berarti mengamati dengan sungguh-sungguh, memusatkan perhatian, menyimak. Dalam rangka apa? Tentu bukan untuk mencari kesalahan, kelemahan orang lain, pihak lain, agar ada bahan gosip atau untuk menjatuhkannya. Tetapi memperhatikan seperti yang dimaksud itu adalah untuk memahami dengan benar apa yang menjadi kebutuhan pihak lain, agar si aku dapat melakukan yang terbaik, yang tepat untuk menolongnya. Gereja Kristen Indonesia pada tanggal 26 Agustus mendatang, seperti tadi saya katakan, akan berulang tahun ke-32. Kita sudah punya satu tata gereja, tata laksana. Kita sudah memiliki tujuan yang sama melalui visi dan misi GKI. Tapi, apakah kita sudah benar-benar mewujudkan apa yang dikatakan dalam himne GKI? Berderaplah satu. Tanpa ada keterpaduan hati dan pikiran, niscaya akan sulit untuk sungguh-sungguh berderap satu. Refleksi kita hari ini mengajak kita untuk terus merawat keterpaduan hati dan pikiran, baik sebagai satu keluarga, satu jemaat, satu klasis, satu sinode wilayah, satu sinode, tapi juga sebagai gereja yang esa di bumi Nusantara ini. Tapi juga sebagai satu kesatuan bangsa yang akan bersama-sama merayakan ulang tahun ke-75 dari proklamasi kemerdekaannya. Percayalah, ketika hati berpadu, sinergi akan tercipta dan nama Tuhan makin dimuliakan. Upaya lewat sapaan gembala GKI yang lintas wilayah ini adalah salah satu upaya sederhana untuk mewujudkan sinergisitas di antara sesama pendeta GKI dalam melayani Tuhan lewat dan di dalam GKI. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau yang terus menopang memeliharakan kami juga sebagai gereja. Tolong kami ya Bapa, agar kami sungguh-sungguh mau merawat keterpaduan hati dan pikiran yang memampukan kami untuk tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, kelompok sendiri, gereja sendiri, sinode wilayah sendiri, bahkan juga sebagai sinode. Tapi kami mau selalu
memikirkan juga kepentingan pihak-pihak lain yang dengannya kami menjalani hidup bersama ini. Agar dengan demikian nama Tuhan boleh makin dimuliakan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.